Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 3 Al-Mu'iz yang insya Allah cerdas dan hebat? Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini, alhamdulillah Allah berikan nikmat yang luar biasa karena Bu Farin bisa menyapa anak-anakku sekalian untuk sama-sama belajar. Hari ini kita melanjutkan materi mengenai tema 5, subtema 4, pembelajaran 5. Anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa agar Allah senantiasa memberkahi belajar kita. Pada Jumat lalu, siswa kelas 3 Al-Mu'iz, yaitu Jet, Vinto, dan Abiyu, telah menerima pelajaran mengenai iklim, cuaca, dan musim. Mereka saling bertukar informasi mengenai pelajaran tersebut. Lalu mereka pergi ke perpustakaan untuk menambah informasi mengenai pelajaran yang telah diajarkan oleh Bu Farin. Kemudian, informasi tersebut saling disampaikan dari satu anak ke anak yang lain dari hasil mereka membaca. Kira-kira informasi apa ya yang mereka dapatkan berdasarkan buku bacaan yang telah mereka baca? Pokok informasi yang mereka dapatkan yang pertama, cuaca, musim, dan iklim merupakan keadaan udara di wilayah tertentu. Cuaca diamati pada suatu wilayah yang kecil dan waktu yang singkat. Cuaca ini diamati harian dan dapat berubah setiap harinya. Misalkan kita berada di pagi hari, saat itu cuaca hujan. Kemudian di siang hari cuaca berubah menjadi panas. Jadi cuaca berubah-ubah setiap harinya. Itulah keadaan cuaca yang bisa kita ketahui di kehidupan sehari-hari kita. Selanjutnya, pokok informasi yang mereka dapatkan adalah tentang musim. Musim adalah keadaan cuaca yang paling sering terjadi di waktu tertentu. Saat musim hujan adalah pada waktu tertentu, cuaca hujan sering terjadi. Musim kemarau adalah waktu tertentu yang intensitas atau jumlah hujan itu sedikit. Jadi, musim itu mencakup cuaca yang sering terjadi. Nah, di Indonesia ini ada 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Selanjutnya, pokok informasi yang ketiga, mereka mendapatkan informasi mengenai iklim. Iklim adalah rata-rata cuaca berdasarkan waktu yang panjang. Iklim diamati dalam hitungan tahun. Nah, anak-anakku, Indonesia ini memiliki iklim tropis. Iklim tropis adalah iklim yang cenderung panas karena cahaya matahari bersinar sepanjang tahun di bumi Indonesia. Hal tersebut dikarenakan Indonesia secara geografis terletak pada garis khatulistiwa. Nah, anak-anak, berikut ini adalah pokok informasi yang didapatkan yang dituliskan secara singkat. Kalau tadi kita sudah membaca dan juga mendengarkan penjelasan dari Bu Farin tentang pokok informasi yang didapatkan dalam bentuk paragraf, kali ini kita bisa mengamati dan juga membaca perbedaan cuaca, musim, dan iklim ditinjau dari pokok informasi yang telah didapatkan. Nah, sudah paham kalian tentang cuaca, musim, dan iklim? Nah, selanjutnya musim. Musim yang ada di Indonesia itu sebagai negara tropis memiliki musim hujan dan musim kemarau. Sementara musim-musim yang lain seperti musim dingin, musim panas, dan musim gugur, serta musim semi itu biasa terdapat pada negara-negara yang memiliki iklim subtropis seperti benua Eropa dan benua Australia. Selain itu, beberapa benua lain juga memiliki musim tersebut. Nah, saat kita ingin menuliskan pokok-pokok informasi, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, sebuah teks tersusun dari paragraf-paragraf yang mengandung pokok-pokok informasi. Jadi, kalau kita membaca teks,
itu pasti terdapat paragraf-paragraf yang mana mengandung pokok informasi. Kemudian, setiap informasi dapat dituangkan dalam satu kalimat utama dalam paragraf. Jadi kalau kita temui setiap paragraf, itu kita baca, kita akan menemui pokok informasi. Kemudian kita juga harus memperhatikan kalimat utama. Apa itu kalimat utama? Kalimat utama diperjelas oleh kalimat-kalimat pendukung dalam paragraf yang sama. Setiap paragraf terdiri dari minimal 3 kalimat. Nah, itu untuk memudahkan kita mencari pokok informasi yang ada di dalam teks, yang mana biasanya terdapat dalam buku-buku, baik buku pelajaran maupun ilmu pengetahuan lainnya. Setelah puas membaca buku di perpustakaan serta saling bertukar informasi, mereka kembali menata buku-buku yang berserakan karena terlalu asyik menikmati informasi-informasi yang didapatkan dari buku-buku tersebut. Jet mengajak teman-teman yang ada di perpustakaan sekolah untuk membantu menata buku, membersihkan rak, serta mengelap buku-buku yang terlihat berdebu. Tidak hanya Jet, Vinto, dan Abiyu, tapi beberapa siswa yang sedang berada di perpustakaan pun ikut membantu membersihkan perpustakaan. Yang dilakukan Jet dan kawan-kawan adalah contoh bersatu dalam keberagaman di sekolah. Maka ajaklah teman-temanmu untuk saling bekerja sama dalam melakukan suatu hal, karena hal itu penting dan bermanfaat. Mari kita ketahui manfaat dari sikap bersatu dalam keberagaman yang ada di sekolah. Dengan mengetahui manfaat tersebut, semoga kita lebih semangat dan juga membudidayakan sikap-sikap tersebut di sekolah kita, sehingga akan tercipta kehidupan yang rukun, meningkatkan persatuan dan kesatuan, tercipta rasa aman di sekolah, suasana belajar yang menyenangkan, kemudian menumbuhkan sikap toleransi dan jiwa sosial. Adapun contoh-contoh sikap bersatu di sekolah, di antaranya piket kelas, belajar kelompok, bermain tanpa membedakan teman. Nah, seperti yang dilakukan Jet dan teman-temannya tadi, bersatu di dalam keberagaman yang di sekolah. Mereka membantu membersihkan perpustakaan. Cuaca hari itu kebetulan sangat panas. Seusai membersihkan dan merapikan buku di perpustakaan, ibu karyawati di perpus yang sedang bertugas di perpus menawarkan semangka untuk dipotong sesuai dengan jumlah anak yang membantu membersihkan perpustakaan ketika istirahat. Adapun potongan semangka sebagai berikut. Kita bisa mengurangkan pecahan yang berpenyebut sama. Ya, 6/9 dikurangi 4/9. Yang harus kita lakukan adalah kurangkan pembilangnya dulu. Pembilang itu yang berada di posisi atas ya. Kemudian penyebutnya tetap sama atau tidak berubah, yaitu 9. Jadi 6 dikurangi 4 itu ada 2, kemudian penyebutnya tetap 9, sehingga hasilnya adalah 2/9. Nah, selanjutnya mari kita latihan soal pengurangan bilangan pecahan dengan penyebut yang sama. Tuliskan lambang bilangan pecahan lengkap dengan gambarnya. Nah, berikut nomor 1. Kita lihat yang diarsir itu ada 4. Kemudian total dari kotak itu ada 9, sehingga nilainya 4/9. Dikurangi sebelahnya bernilai 2/9, sehingga kita kurangkan pembilangnya. 4 dikurangi 2, 2. Kemudian 9 ini tetap penyebutnya. Jadi hasilnya 2/9. Begitu pula dengan nomor 2. Nomor 2
Nomor 2 juga memiliki cara yang sama. Nah, sekian yang bisa Bu Farin sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar anak-anak Al-Mu'iz.